Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri yang soleh-solehah yang hebat. Mari pada pertemuan kali ini kita awali berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryugni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita ke pembelajaran 5. Halaman 141. Silakan disimak pada bagian atas. Di tempat wisata anak-anak tidak hanya bisa berekreasi menikmati pemandangan. Anak-anak juga melakukan kegiatan belajar. Satu kegiatan yang diikuti adalah agrowisata. Nah, apa tuh agrowisata itu? Agrowisata itu wisata ke daerah pertanian atau perkebunan. Nah, nanti di daerah perkebunan atau pertanian itu anak-anak atau kita kalau ke sana itu akan bisa dapat ilmu menanam, merawat, sampai nantinya juga akan memetik hasil dari buah yang kita tanam. Nah, kalau di daerah Yogyakarta ini yang agrowisata yang sudahlah cukup lama dan sudah terkenal itu adalah agrowisata salak ya. Itu di Sleman itu sudah sangat terkenal. Walaupun sekarang juga ada agrowisata yang lain yang juga bisa menjadi tempat untuk kita bisa belajar menanam, merawat, memanen pertanian, hasil pertanian. Karena memang kalau dilihat kalau pertanian yang akan menghasilkan makanan itu sangat merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Jadi belajar menanam, merawat, memanen itu nanti kita akan banyak ilmunya, sehingga nanti kalau kita atau pada saat di rumah kita juga bisa menanam tanaman supaya kita bisa menghasilkan makanan untuk kita juga. Baik, kita ke bawahnya ini ada bacaan agrowisata. Di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa dapat diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Gundukan yang disebut guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini, air dapat dialirkan. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Nah, jadi itu bacaannya tentang agrowisata yang ini sangat bermanfaat. Selain kita dapat berwisata, melihat keindahan di daerah perkebunan atau pertanian, kita juga bisa belajar menanam, merawat. Nanti juga yang sudah masak buahnya kita juga bisa belajar memanennya. Kemudian pada halaman sebaliknya ada pertanyaan. Nah, ini yang pertama, apa yang dilakukan siswa di tempat wisata? Nah, tadi sesuai dengan bacaan. Nih, jadi siswa melakukan kegiatan agrowisata.
wisata. Kenapa? Karena ini memang wisatanya ke tempat daerah perkebunan atau pertanian. Kemudian selanjutnya silahkan dijawab ya berdasarkan bacaan. Kemudian bawahnya temukan kata-kata pada daftar huruf acak berikut, gunakan petunjuk di bawah ini. Cara untuk mengerjakan sesuatu. Nah, metode ini sudah. Lalu B, tanah yang ditanami. Tanah yang ditanami ini lahan. Nah, gundukan tanah memanjang untuk tempat menanam tanaman. Tadi nih guludan. Kegiatan wisata sambil berkebun, agrowisata ini. Sistem atau cara pengairan nih irigasi. Nah, silakan. Nah, anak, jadi itu ya yang dari pertanyaan ini. Kemudian tulislah kalimat menggunakan kata-kata di atas, tulislah dalam buku tulismu ya. Ini kata-kata yang metode, lahan, lalu guludan, agrowisata, irigasi itu anak-anak jadikan kalimat. Nah, anak-anak bebas. Misalkan metode pembuatan kapal sangat rumit umpamanya. Metode menyelesaikan perhitungan ini sangat bagus ya, metode itu cara ya, jadinya bebas. Contohnya itu, lalu tanah yang ditanami lahan. Lahan untuk menanam padi sudah siap umpamanya, dan lain-lain ya. Anak-anak bebas untuk membuat kalimat. Nah, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini halaman selanjutnya, ini ada latihan. Ini PJUK ya. Di sini pada wisata kali ini Ibu Guru menyusun acara-acara yang menarik. Selain kegiatan agrowisata, anak-anak juga melakukan permainan di tempat wisata. Permainan ini merupakan permainan olahraga sit up. Nah, sit up itu seperti ini ya. Tubuhnya tiduran, nanti tubuhnya lalu naik. Nah, ini menaik seperti ini. Jadi tidur naik, tubuhnya itu ditidurkan, lalu tubuhnya naik seperti orang duduk ya, lalu tidur lagi seperti itu. Manfaat permainan ini adalah melatih otot punggung, perut, tangan, dan kaki. Permainan ini dilakukan berpasangan. Nah, ini cara sit up-nya berpasangan. Nah, ini caranya sit up itu bisa ini kakinya ditekuk atau lurus juga bisa. Kali ini ditekuk ya. Mula berpasangan. Berpasangan itu jadi dua orang. Mula-mula kedua siswa tidur telentang berlawanan arah, atur posisi dengan ditekuk, kaki ditekuk. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini angkat badan ke atas, julurkan lengan ke depan, bertepuklah dengan tangan temanmu. Nah, ini dilanjutkan ya, ini seperti itu. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah ada gambar. Ini yang pertama, ini orang yang sedang menebang pohon. Kemudian yang kedua adalah orang yang menanam pohon. Nah, untuk orang yang menebang pohon itu harus memperhatikan kondisi tanah di situ. Jangan sampai gundul. Artinya ya disisakan pohon lalu nanti ditanami. Yang sudah ditebang itu segera ditanami dengan tanaman baru. Nah, nanti setelah tanaman agak besar kan, tanaman yang lain yang sudah besar bisa ditebang kembali. Kenapa? Karena hutan yang gundul atau yang tanah yang lahan yang tidak ada tanamannya itu sangat
berbahaya, bisa terjadi banjir, ataupun pada musim kemarau terjadi kekeringan, karena memang pohon itu menyerap air yang akan di saat musim hujan akan mengurangi terjadinya banjir ataupun tanah longsor, dan ketika musim kemarau tidak akan terjadi kekeringan karena airnya tercukupi dengan simpanan air pada banyak pohon. Nah, ini maka tindakan menanam ini sangat bagus, sangat benar. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, penanaman hutan kembali, penanaman tanah dengan pohon baru namanya reboisasi. Nah, ini nih. Reboisasi itu adalah penanaman hutan yang gundul. Nah, beri tanda centang untuk sikap yang mengutamakan kegiatan persatuan dan kebersamaan. Nah, ini sikap centang ya. Ya, yang mana yang sesuai. Contoh, tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. Salah. Ini tidak mengutamakan persatuan, harusnya mau, karena itu mengutamakan persatuan. Dan selanjutnya ya, silahkan dicentang. Nah, kemudian ini ada sampah dapat menyebabkan bencana bagi makhluk hidup. Nah ya, sampah itu juga bisa menyebabkan. Nah, ini lingkungan yang kotor oleh sampah menjadi sarang hewan penyebar penyakit. Saluran di lingkungan mampet oleh sampah bila hujan membuat banjir. Lingkungan kotor juga tidak indah terlihat, seperti pemandangan pantai berikut. Ada pantai bersih dan ada pantai yang kotor. Nah, ini ada pantai bersih. Ini bagus. Nah, ini silakan, ini ada pertanyaan, boleh dijawab di sini. Bawahnya ini mudah ya menurut kamu pengamatannya. Kemudian halaman selanjutnya. Nah, ini halaman selanjutnya, akibat sampah di tepi pantai. Jadi sampah bagaimana sampah di pantai dapat membahayakan hewan yang hidup di sekitarnya, yaitu seperti cerita ini. Seperti cerita atau sesuatu yang terjadi, yaitu ada kura-kura atau penyu yang di laut. Karena banyak sampah itu dikira plastik, itu dikira makanannya, maka dimakan, akhirnya penyu atau kura-kura itu mati. Nah, ini karena kura-kura kan makannya ya bukan plastik itu kan berbahaya, karena itu bukan makanan, sulit dicerna, nggak bisa dicerna ya dikatakan oleh tubuh, sehingga ini mati. Nah, makanannya kan ini rumput laut, ubur-ubur makanannya, kura-kura ini makan plastik atau sampah, berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pertanyaannya berdasarkan bacaan, bisa dijawab. Nah, ini ketika kita berwisata dimanapun, contohnya di pantai, kita harus menjaga kebersihan, tidak merusak, dan juga menjaga jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Kemudian ini adalah pola gambar atau urutan gambar seperti yang kemarin telah saya terangkan. Ini bentuk, ini adalah bangun tabung ya. Ini mudah ya. Ini nomor 1 ini berdiri tabungnya 2 kali, ini tidur, berdiri, tidur, berdiri, berarti ini 2 kali tidur, lalu ini berdiri. Itu aja mungkin putra putri pada pertemuan kali ini. Kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.